Dan anak-anak yang orang tuanya memegang kartu pekerja Jakarta, ini yang penghasilannya 1,1 dari upah minimum provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Student Care Indonesia, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehingga bisa menjalani aktivitas seperti biasa tanpa kendala. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa yang sedang naik daun saat ini, Ibu Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ibu Haja Nahdiana MPD. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bu. Kemudian kita juga ada tamu dari salah seorang pelaku, satu orang tua murid yang kemarin sempat mengeluhkan ya, mencemaskan anaknya tidak bisa masuk ke sekolah favorit pilihannya. Itu Ibu Neneng. Selamat datang Ibu Neneng. Ya, Ibu, hari ini kita akan mendialogkan tentang bagaimana sistem PPDB yang diterapkan tahun 2021 yang merupakan ada perbaikan dari tahun sebelumnya Ibu ya. Dan ini rasanya perlu mendapatkan penjelasan dari Ibu agar masyarakat bisa memahami sistem PPDB yang diterapkan tahun ini. Sehingga mungkin yang tadinya tidak memahami atau masih ada sesuatu yang kurang jelas bisa diberikan penjelasan. Begitu Ibu? Ya. Terima kasih Pak Ridwan, Bu Neneng. Jadi memang PPDB ini kan memang ditunggu oleh masyarakat. Kenapa? Karena memang kebutuhan pendidikan itu kan kebutuhan dasar masyarakat ya. Jadi pintu gerbang masuknya memang lewat PPDB. Dan tujuan dari PPDB tentunya kita harus melihat dulu. Tujuan dari PPDB ini bagaimana memberikan kesetaraan kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk memberikan kesempatan yang sama. Lalu apa yang diperbaiki atau apa yang ada perubahan di 2021 secara prinsip memang pelaksanaan PPDB itu pasti kita mengikuti Permendikbud. Dari Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ini, kami tahun lalu kan dari Permendikbud terus langsung ke keputusan Kepala Dinas karena kami belum memperbaharui peraturan gubernur. Dan saat ini di 2021 kami sudah memperbaharui itu, ada peraturan gubernur nomor 32 yang dikeluarkan di tahun 2021 ini. Dan ini melalui sinkronisasi, pembuatan pergub ini melalui sinkronisasi tentunya melalui tadi kami disinkronisasi oleh Kemendagri dan lain-lain. Nah di sini turunan dari pergub ini ada yang namanya Kepgub 608 ini cerita tentang zonasi sekolah. Lalu 609 tahun 2021 cerita tentang daya tampung dan ada Kepdis nomor 466 tentang ALE atau proses PPDB. Jadi itu yang yang kita perbaiki di tahun 2021. Lalu apa sih yang menjadi permasalahan yang harus kita ubah lagi? Kita mendengar masukan masyarakat karena jalur PPDB ini sesuai dengan Permendikbud tadi bahwa ada 4 jalur sebetulnya. Tahun ini yang tidak dibuka oleh DKI adalah jalur untuk peserta didik yang domisilinya luar DKI. Karena standar pelayanan minimal kita prioritaskan untuk melayani anak-anak DKI di sekolah negeri. Ini perlu saya tegaskan. Jadi kalau saudara-saudara atau anak-anak kita dari luar DKI yang domisili luar DKI ingin masuk ke DKI di sekolah ini kita tidak batasi untuk sekolah swasta. Ketika bicara PPDB tentunya bicara masuk nih anak-anak dari SD mau ke SMP mau ke SMA. Nah disinilah dari jalur itu kami melihatnya dulu dari daya tampung ya. Daya tampung sekolah negeri kami itu terbatas. SD negeri 1.322 tambah SD swasta itu jumlahnya di atas 500 gitu ya. Lulus dari SD, yang lulus dari sekolah swasta, yang lulus dari sekolah negeri mau masuk ke SMP-nya negeri nih katakan.
Negeri kita ada 291, 2 diantaranya satu atap, gitu ya. Artinya satu sekolah induk. Nah ini kan tadi bisa dibayangkan kan, yang tadi lulus SD dari 1.322 negeri plus sekolah swasta itu 700 lebih ya, 700 sekian sekolah swasta itu mau masuk, kalau semuanya mau masuk di negeri, bayangkan daya tampungnya. Maka daya tampungnya itu 47 sekian persen. Anak SMP yang dari negeri plus swasta sekitar 700-an juga. SMP swasta itu mau masuk ke sekolah SMA negeri atau ke SMK negeri saja katakan. SMA kita Jakarta punya 117 SMA, tetapi 2 punya karakteristik. Yang berasrama SMA Musni Taklid, yang ada kekhasan dari olahraga itu ada SMA Ragunan. Nah, yang reguler kita buka 115. Kebayangkan makin mengerucut, makin dia piramid. Gitu. Nah, ini dalam hitungan sekitar 33%. Lalu kita juga punya SMK. Nah, ini 33% sudah dibarengi oleh SMK negeri nih. 73 SMK negeri, kan anak SMP. Ini kan baru hitung SMP loh sama SMP negeri sama swasta. Kami juga kan punya anak-anak Jakarta yang sekolahnya di madrasah. Yang mereka mungkin ada yang boarding di pesantren di luar DKI. Ini kan juga kalau selama di warga DKI, maka kami berikan kesempatan yang sama. Nah, disinilah terjadi sebetulnya masalah yang masyarakat ini harus memahami. Kalau semuanya mau sekolah di negeri, maka terjadi seleksi. Terjadi seleksi. Kami memberikan 4 jalur nih, sesuai dengan Permendikbud tadi. Ada jalur afirmasi. Untuk siapa jalur afirmasi? Mereka yang memang perlu afirmasi. Yang pertama adalah saudara-saudara kita yang warga belajar di panti. Ini perlu kita afirmasi. Lalu anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak pemegang KJP atau anak KJP dengan PIP, anak-anak pengemudi dari Jaklinko yang angkutan kecil, dan anak-anak yang orang tuanya memegang kartu pekerja Jakarta. Ini yang penghasilannya 1,1 dari upah minimum provinsi. Lalu ada anak-anak nakes yang gugur orang tuanya ketika menjalani tugas menangani COVID. Inilah yang ada di jalur afirmasi. Sekalian saya ngomongin kuota nih. Kuotanya tadi terbatas. 100% dari 4 jalur ini sesuai dengan Permendikbud itu kuotanya minimal 15%. Karena banyak yang harus kami afirmasi, maka kami memberikan kuota dari minimal 15% sesuai dengan Permendikbud, kami berikan 25%. Ya sudah tampil deh 25%. Lalu ada jalur zonasi. Jalur zonasi ini buat siapa? Buat tentunya kalau zona mendekatkan dengan tempat tinggal. Namun untuk Jakarta ini ada kalimat yang harus diikuti dengan memperhatikan sebaran penduduk. Karena sebaran penduduk itu tidak sama, ada yang pemukiman padat, ada yang memang dia tidak padat pemukimannya. Lalu sebaran sekolah, ini perlu dipahami bahwa kami kalau di Jakarta itu ada 267 kelurahan, 168 kelurahan tidak memiliki SMA negeri. Hampir 50% lebih ya, 50% lebih tidak memiliki SMA negeri. Lalu untuk SMP, 86 kelurahan tidak memiliki SMP negeri. Jadi ini harus diperhatikan gitu ya, harus diperhatikan. Sudah itu tingkat pola hunian. Jakarta adalah kota metropolitan yang beberapa titik huniannya vertikal. Ada rumah susun, ada apartemen gitu ya. Jadi kita tidak serta-merta langsung mengatakan bahwa titik ini ke titik sana. Jadi pada kondisi sekolah tertentu, ketika diukur titik dia sudah habis. Gitu ya, dia sudah habis di tower-tower tertentu.
Lalu kami membuka zonasi ini tahun ini. Permendikbud nomor 1 tahun 2021 sudah jelas mengatakan bahwa untuk menentukan zonasi kewenangannya ada di pemerintah daerah, gitu. Nah, DKI kenapa nggak mengukur pakai jarak, gitu ya? Karena kondisi tadi, memperhatikan tadi, sehingga di zonasi ini tahun ini yang kami perbaiki dari masukan masyarakat lalu adalah bagaimana kok orang-orang dekat nggak dapat ya. Sementara kemarin kan kita pakai kelurahan dan irisan kelurahan. Jadi seolah-olah orang yang jauh di sana dapat. Kalau kami paksakan ini pakai jarak, maka di 168 orang-orang yang tinggal, dia tidak dekat ke sekolah A, dia tidak dekat ke sekolah B, maka dia tidak mempunyai kesempatan. Jadi kami ingin memberikan kesempatan yang sama dengan cara kemarin kami berikan zonasi yang menurut masyarakat menjadi kenapa harus umur setelah itu, gitu. Jadi zonasi ini adalah jalur netral, bukan jalur prestasi. Jadi ketika ini lebih kuotanya dan ini pasti lebih gitu kuotanya, maka sesuai dengan Permendikbud juga diseleksi melalui umur. Jadi itulah dalam sistem memang terlihat jadi umur tua ke umur muda. Karena memang sudah kami baskom kalau zonasi. Nah, tahun ini kami sudah sampaikan seperti ini. Cuma tahun ini kan berikan prioritas 1 dulu untuk yang RT-nya, RT calon peserta didik ini sama dengan RT sekolah. Kecil amat ya Bu, RT sekolah gitu. Memang sekolah ini ada gitu ya, ada gitu sekolah yang di RT itu memang ada SMA, 1 RT, orang 1 RW aja kemarin ada yang nggak ada ya. Kan sekolah itu ketika bicara alamat ada RT. Nah, kita ambil RT memang sebelumnya secara ideal ketika kami coba simulasikan gitu ya, kami uji coba, idealnya adalah RT dulu, irisan RT, RW, irisan RW, kelurahan, irisan kelurahan. Tapi ketika ini kami lakukan di RW dan irisan RW, maka sudah banyak sekolah yang habis. Kebayangkan tadi yang 168 dengan 86 mereka nggak punya kesempatan. Maka kita mulai dari irisan RT, irisan RT dulu. Jadi kalau saya 1 RT dengan sekolah itu saya sudah berprioritas, gitu ya. Lalu kalau saya lihat lagi, saya lain RT kemarin ketika kita pakai zona RW kan juga bermasalah gitu. Saya main di depan sekolah, tapi saya kelurahannya beda, RW-nya beda. Ini kan geografis Jakarta yang harus kita hitung. Maka kita mencoba prioritas kedua adalah irisan RT. Irisan RT ini berhimpitan lah tempat pasnya. Ini ada kasus-kasus di sekolah tertentu justru bukan hanya RT-nya yang berhimpitan. RW sudah berbeda, kelurahannya pun berbeda. Kondisi Jakarta. Maka kita berikan prioritas 2. Jadi dalam hitungan normal kami, kalau tadi anak ini tidak milih kemana-mana, ada beberapa sekolah di prioritas 2 saja sudah penuh. Jadi kalau prioritas 2 sudah penuh, maka yang mengikuti berikutnya adalah seleksi usia. Jadi ketika ditanya apakah ada usia lagi, kalau untuk jalur zonasi ada usia. Untuk yang prioritasnya sudah penuh, gitu. Dalam hitungan kami ada sekolah yang memang dia prioritas 2 saja sudah penuh. Tapi ketika prioritas 2 itu kondisi masyarakatnya itu memang belum penuh, ya dia tidak akan diseleksi secara usia. Ini perbedaan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun lalu itu langsung irisan kelurahan, gitu ya. Kenapa sih irisan kelurahan kemarin? Ini irisan kelurahan tahun lalu itu dipakai 4 tahun oleh DKI. Tidak ada masalah karena seleksi berikutnya adalah nilai. Jadi orang lebih menerima nilai. Padahal bicara seperti itu, harusnya kalau zonasi tidak nilai karena dia jalur netral, gitu ya. Jadi dia harus dipahami masyarakat. Tahun lalu jadi seolah-olah ini diubah, padahal zonasi ini tidak diubah. 4 tahun sudah dipakai tuh zonasi.
Cuma sebelumnya dia digandengnya sama Nilai. gitu. Ini harus dipahami. Nah, tahun ini kami berdasarkan masukan, tapi kami coba yang satu RT secara dapodik dan kami confirm ke RT melalui sekolah-sekolah, ada 2, ada 10 anak tergantung tadi sebaran penduduk ya. Saya bisa katakan bahwa insya Allah kalau di prioritas 1 dia tidak diseleksi. Gitu. Kenapa? Karena jumlahnya masih cukup dari daya tampung 50% tadi. Gitu. Saya contohkan gini, kalau sekolah itu punya daya tampung 200, zonasi ini kuotanya minimal 50%. Kami berikan 50%. Kenapa nggak banyak? Kalau banyak nanti jalur prestasinya yang kurang. Tahun lalu kami berikan 40%, harapannya untuk prestasi dia lebih banyak. Tapi kan kami dianggap tidak patuh terhadap peraturan, gitu ya. Jadi kami ambil 50%. Jadi kalau 200, totalnya di zonasi ini 100. Di RT itu, yang satu RT katakan ada 10, dia tidak akan diseleksi resiko. Langsung masuk. Karena masuk, gitu. Masuk ke prioritas kedua yang berhimpitan tadi. Kalau peserta didiknya yang ada di situ yang mau masuk sekolah itu, katakan ada 60, 10 tadi diambil prioritas 1, 60 diambil prioritas 2, dia juga tidak akan diseleksi secara usia. Karena kan 10 ketemu 60, baru 70 toh? Kan 130 itu sisanya. Nah inilah yang di prioritas 3 yang irisan kelurahan. Jadi ada yang 2 kelurahan, ada yang 15 kelurahan gitu. Kami berikan tergantung kepadatan penduduk yang ada di sana untuk memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang tidak memiliki sekolah tadi. Ini kan yang agak dinamika gitu. Jadi seolah-olah zonasi ini umur gitu ya. Tahun ini saya ditanya itu masih pakai umur masih, karena Kemendikbudnya kan masih ngomong pakai umur. Tapi tadi kita sudah mulai lapis-lapis. Tapi di kondisi tertentu di prioritas dia bisa jadi pakai umur, karena kondisinya tadi misalnya katakan 10 di 21, daya tampung 100, di prioritas 2 jumlah penduduknya itu ada 91 katakan, lebih 1 kan? Kalau lebih 1 kan lebih juga lebih. Maka disitulah terjadi seleksi usia. Ini harus dipahami. Nah yang berikutnya adalah jalur perpindahan orang tua dan anak guru, di mana ayah ibunya juga di tempat ayah ibunya bekerja gitu. Jadi kalau saya kerja di SMA A, kalau anak saya mau masuk SMA boleh pakai SMA. Tetapi tahun lalu kami berikan 5%. Itu perubahan juga. Kenapa sekarang diberikan 2%? Berdasarkan evaluasi tahun lalu, keterserapannya tidak sampai 2%. Jadi kami berikan 2% saja. Iya, tiba-tiba misalkan ada yang tahu, di sekolah kami sih anak guru nggak diterima jatahnya 2%. Kalau misalnya anaknya Pak Ridwan, anaknya Bu Nene, anak saya mau masuk di sekolah yang sama, 2% itu cuma 2 orang, kan harus ada yang ngalah salah satu, gitu kan. Dan ini pasti pendekatannya zonasi. Kembali ke soal zonasi. Yang berikutnya terakhir adalah prestasi. Nah ini Kemendikbudnya bilang, bunyinya adalah jika ada kuota. Jadi kalau DKI mau kasih zonasinya 70% atau 80% boleh. Tapi zonasi prestasinya tidak kebagian jika ada kelebihan kuota. Nah maka kami membagi ini, sisanya tadi kan sudah 25%, 50%, 2% tambah, jadi tinggal 23%. Disinilah kami ingin membagi juga akademis dan non akademis. Jadi 5%. Ada yang berubah juga sedikit di sini di prestasi. Kemarin sudah ada. Memang kita ingin berubah, ingin memperbaiki tiap tahun. Sebelumnya kan kami memakainya nilai dikali nilai akreditasi. Ini juga masyarakat mengatakan begini, kok anak saya dihubungkan sama akreditasi prestasi individunya gitu ya. Kan anak saya juga misalkan katakan lab school punya kategori A, sekolah saya kategori A, tapi nilainya lab school lebih tinggi dari saya. Ini juga kan masyarakat kemarin mempertanyakan, atau dibalik, sekolah swasta bisa jadi akreditasinya tinggi karena ketika bicara standar prasarana sekolah swasta pasti lebih bagus. Semua pasti pro kontra kan. Nah kami mencoba saat ini
membagi jalur prestasi ini dengan 5 indikator. Jadi ada nilai akademisnya, nilai rapor yang 5 semester, ada persentil dari akreditasinya. Persentil ini maksudnya untuk apa ya? Persentil ini untuk menstandarisasi nilai satu sekolah dengan sekolah lain. Karena kalau enggak kan nggak ada standarisasinya, kita tidak punya nilai, kalau dulu punya nilai ujian nasional. Jadi nilai rapor tadi kita lakukan standarisasi dengan persentil akreditasi. Persentil akreditasi ini kan tertulis A 30%, kalau di akreditasinya A, B, yang B itu 20%. Apa maksudnya, Bu? Maksudnya anak yang berprestasi itu adalah di sekolahnya dia diukur dulu satu sama lain. Kan kemarin ada komplain masyarakat, anak saya nilainya kok di sekolah unggulan. Ini Bu, saya ngomong dulu biar tuntas ya, nanti gitu ya Pak ya, maafnya gini. Anak saya sekolahnya unggulan, kami tidak pernah memberikan label sekolah unggulan lah, gitu ya. Semua sekolah kami harusnya unggul, gitu. Tapi sebenarnya di sini lebih baik karena harus kalah dengan anak yang sekolahnya lebih jelek nilai. Ini kami ingin di jalur prestasi ini memberikan apresiasi terhadap prestasi anak-anak, baik akademis ataupun non akademis. Prestasi kan tidak bisa dipisahkan. Mas Ridwan misalnya katakan nilainya bagus, tapi Mas Ridwan juga aktif di OSIS, aktif di ekstrakurikuler. Terus Mas Ridwan juga juara ketika tanding di katakanlah Olimpiade sainsnya. Lalu Mas Ridwan juga juara ketika tanding karatenya. Berhadapan dengan saya ini ngumpul aja, belajar aja. Saya nggak aktif di OSIS, saya nggak ikut kegiatan-kegiatan. Kira-kira seperti apa kami harus mengapresiasi? Haruskah saya yang menang dulu atau Mas Ridwan dulu yang menang? Padahal ini kan prestasinya utuh ya, bahwa multiple intelligence yang ada pada anak-anak ini harus kita mulai. Jadi tidak pada harus seluruhnya. Nah, tapi kalau milihnya yang akademis, maka nilai rapotnya yang kita tinggikan bobotnya. Lalu bisa jadi Mas Ridwan di sekolahnya karena nilainya nggak tinggi-tinggi, masuk nih persentilnya 30%. Saya karena nilainya semua tinggi, walaupun saya nilainya 9, saya nggak masuk di 30% karena nilai saya tinggi-tinggi banget di situ gitu. Maka itulah di persentil yang kita kunci. Kalau enggak, nanti sekolahnya yang nilainya nggak tinggi-tinggi nggak pernah bisa punya kesempatan masuk gitu. Analoginya seperti undangan lah SNPTN di perguruan tinggi. Sekolah ini pingin sekolah ini kita mulai kita tertib. Di sini tentunya ada titik yang masyarakat harus pahami. Visi kami adalah tuntas dan berkualitas untuk semua. Maka kami sedang melakukan desain sosial berjangka panjang. Kenapa? Karena kami ingin seluruh sekolah nih, dia punya mutu yang setara dan akses yang setara. Kalau saya bicara semua berarti negeri dan swasta. Tapi kami mulai dulu memberikan intake pada PTDB 2020 kemarin, menyetarakan intake-nya. Jadi tidak ada lagi sekolah ini punya nilainya cuma kenal nilai 9 dan 10. Seluruh sekolah negeri harus punya intake yang sama. Itu yang kami lakukan sebetulnya. Maka di prestasi ini kami lakukan perbaikan-perbaikan. Harapannya adalah pembiayaannya kalau negeri sama negeri saja kami melihatnya ada polarisasi kesenjangan mutu yang terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Jadi ada sekolah yang sangat diminati masyarakat dan ada sekolah yang masyarakatnya kurang berminat. Kami kan harus berpikir intervensi pemerintah daerahnya sama, biayanya sama, sumber dayanya lebih kurang, kami didik sama. Kenapa jadi hasilnya berbeda? Gitu. Ini yang harus kami coba lakukan mendesain tadi. Maka tahun lalu kami mencoba memberikan intake yang sama. Maka data kami menyatakan dari 2020 sekarang sudah sekolah A, sekolah B semuanya sekarang intake-nya sama. Gitu ya, intake-nya sama. Kita kembali ke swasta nanti saya ceritakan setelah ada pertanyaan lagi. Karena ini kita juga sudah melirik swasta. Swasta kenapa? Karena data kami itu terbatas.
swasta itu lab school katakan. Saya mengatakan lab schoolnya tidak ada orang nggak berbun. Ibu ini di sekolah ini kalau aku masuk lab school, jangan-jangan anaknya perjuangannya melebihi dia masuk sekolah negeri tadi yang tidak terlalu diminati. Karena baru buka semua daftar. Nah, sudah pula kan. Nah, artinya sekolah semodel ini banyak nih. Saya katakan itu grade 1 swasta. Lalu kita mapping lagi ada yang tengah, ada yang bawah. Nah, kita akan mencoba nanti. Kalau negeri tadi, Bu, jadi yang udah unggul ditarik supaya nggak unggul, enggak. Yang sudah unggul biarkan mereka unggul terus lari, yang ini kita dorong. Supaya nanti semuanya unggul, ya pasti ada yang lebih unggul lah. Tapi mempersempit kesenjangan ini yang harus kita lakukan. Ini tidak bisa dadakan. Ini harus dilakukan. Tapi desainnya harus ada. Tahun ini kita mulai mendesain tadi seluruh sekolah negeri dia masuk dengan prestasi yang sama. Saya misalnya coba lihat fenomena empirisnya. Kadang-kadang sekolah tertentu dia petnya sudah pet studinya sudah ketebak. Masuk sekolah ini nanti SMA-nya masuk sekolah sana. Kampusnya? Nah, gitu. Nah, ya. Kami ingin semuanya tadi tuntas dan berkualitas untuk semua, maka tahun ini kita katakan semuanya akan berprestasi. Jadi yang masuk sekolah sana ya tadi dengan persentil tadi. Harapannya itu bisa melahirkan. Jadi gitu, itu perubahan yang kita lakukan. Dan kami juga, ya kalau tahun ini masih masyarakat mengatakan bahwa ini ada yang nggak sempurna terlalu ini, insya Allah kami siap. Tapi izinkan kami menjalani ini dulu gitu. Jadi setelah kami menjalani, kami mengevaluasi. Kami insya Allah tidak ada maksud bahwa karena kan azasnya PPDB sendiri adalah objektif, akuntabel dan transparan. Jadi tidak ada yang diumpet-umpetin sebetulnya dalam PPDB. Itu saja barangkali. Ya. Luar biasa ya penjelasan dari Ibu Kepala Dinas nih. Kalau saya boleh tarik kesimpulan, sebenarnya ini untuk pemerataan atau azas keadilan Ibu ya. Lebih ke arah sana ya. Iya. Memperkecil kesenjangan untuk baik negeri sesama negeri ataupun negeri dengan swasta. Ya, itu dari penjelasan Ibu Kepala Dinas, dan ini saya sudah hadirkan juga Ibu Aziza. Selamat datang Ibu. Mewakili dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama Ibu nanti yang. Nah, kita serahkan kembali kepada Ibu Neneng. Kira-kira dari pengalaman kemarin nih kayaknya luar biasa nih beliau, perjuangannya bisa sampai ketar-ketir selama 3 hari menghadapi internet. Itu luar biasa. Gimana nih? Ada apa yang ditanyakan ke? Ya itu yang masalah persentil 30%. Itu kan kebetulan masanya nggak masuk tuh, masuknya juga yang 60. Jadi pokok 60. Iya, jadi totalnya itu kecil sekali. Jadi kita bingung mau daftar di mana. Kalau maksudnya kalau di lab school itu maaf ya Bu, maksud sekarang kan kita tuh kayak sekolah SMA-nya tuh kalau nggak 28 gitu kan, kayak udah kayak gitu kan, udah kayak bentuk begitu. Dari lab school tuh gitu. Terus jangan kan ke situ, saya sama ngomong gitu ke wali kelasnya, jangan kan ke sekolah kayak gitu Bu, sekolah biasa aja yang jauh, saya nggak berani daftar, nilainya jelek banget gitu kan, kecil sekali anak saya nilainya. Nah yang kayak gitu, karena kita jadi bingung gitu. Kita yang sekolah ini jadi susah buat dapat negeri gitu. Itu Bu yang untuk ini ya, persentilnya. Terus kenapa nggak ada kayak untuk sekolah ini misalnya di bawah 30% tuh dapat persentil 80 gitu. Jangan disambung, maksudnya kalau disambung kayak gitu kita berarti anak-anak tuh udah berjuang mau belajar di sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 yang ya les ini ya les itu gitu kan. Akhirnya nilainya kayak gitu mau masuk lagi susah. Terus kalau prioritasnya juga rata-rata kita dapat prioritas 3 itu tanpa kita zonasi pun kecil sekali gitu kemungkinannya gitu. Nah kalau masalah Japres kemarin kita melihat beberapa ini, ada yang Japres akademik masuknya non akademik, ada yang non akademik masuknya akademik. Itu banyak yang kita lihat, beberapa ibu melihat kayak gitu orang tua melihat. Kemudian ada yang Japresnya disetujui, ada enggak, gitu kan. Padahal